Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jajaran Reserse Kriminal Polres Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil mengungkap motif dari kasus pembunuhan terhadap anak 9 tahun yang terjadi pada hari Minggu lalu, yaitu keinginan untuk menguasai handphone korban karena pelaku ini kecanduan bermain game online. Terbunuhnya Rian, anak usia 9 tahun di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, dilakukan oleh sepupunya sendiri yang kecanduan game online dan ingin menguasai telepon genggam milik korban. Ponsel pelaku yang rusak dan tidak bisa dipakai bermain game online membuat pelaku merencanakan untuk menghabisi korban di hutan dengan dianiaya hingga meninggal dunia. Pelaku lalu membiarkan korban di tebing jurang dan menutupi jasadnya dengan tanah dan dedaunan serta membawa handphone milik korban. Aksinya terungkap ketika keluarga korban mencari dan kecurigaan mengarah kepada tersangka yang terakhir kali terlihat bersama korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal adalah pidana seumur hidup. Sesuai dengan hasil pemeriksaan, saksi-saksi dan barang bukti yang telah kita temukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman adalah 15 tahun. Kebetulan juga kita menggunakan pasal alternatif, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup yaitu 20 tahun dan pembunuhan sendiri yaitu pasal 338. Ya pemirsa, lantas sebegitu kuatnyakah pengaruh kecanduan dari game online hingga memicu tindakan kriminal bahkan tergolong sadis, Naila? Ya, kita akan tanyakan langsung dengan psikolog anak Sani Budiantini melalui sambungan virtual. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sani. Ini kalau kita lihat informasi sebelumnya terkait dengan kecanduan game online yang ternyata dampaknya bukan lagi berbahaya tetapi sangat mengerikan begitu. Kita melihat juga ada dampak sampai ke arah kriminalitas, kemudian juga gangguan jiwa, bahkan sampai membunuh seseorang. Apa sebetulnya yang terjadi dengan kecanduan game online ini sih Mbak Sani? Ya, memang ini sangat miris dan memprihatinkan. Karena seringkali ciri-ciri dari kecanduan game online tidak diketahui oleh orang tersebut dan oleh orang tua. Perlu diketahui bahwa kecanduan game online itu termasuk adalah gangguan mental di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat tinggi untuk bermain game online secara terus-menerus. Mereka kadang-kadang mengabaikan berbagai macam kegiatan yang penting seperti mengabaikan kegiatan sekolah, kegiatan mungkin sehari-hari seperti makan minum, dan hanya berfokus kepada main game. Kadang-kadang juga mereka melakukan penipuan, bisa berbohong untuk mencuri kartu kredit orang tua atau uang untuk tetap mereka bisa bermain game online. Nah, apabila tidak, ini mereka akan muncul satu gangguan stres ya atau depresi sehingga dorongan untuk bermain gamenya itu sangat tinggi dan kadang-kadang logikanya sudah tidak bisa dipakai lagi hingga akhirnya melakukan tindakan agresif atau sampai membunuh orang atau saudara di sekitarnya begitu. Baik, ya tentu ini menjadi perhatian lebih bagi kita, terutama bagi orang tua juga untuk bagaimana mengontrol sang anak ini agar tidak kecanduan game online. Mas Sani, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Tadi kita sudah sempat melihat infografis terkait dengan data fakta kecanduan game online. Ternyata WHO saja menyebut bahwa kecanduan game online ini bisa menyebabkan masalah kesehatan begitu. Iya. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap psikis, bahkan mengalami kecemasan sampai susah tidur. Betul sekali. Ya, jadi banyak sekali dampaknya yang terkait. Tapi masih kecanduan. akan lanjutkan lagi mungkin terkait dengan pertanyaan tadi. WHO juga sudah menyatakan bahwa ini gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai. Kita akan kembali menanyakan bersama dengan Mbak Sani Budianti. Mbak Sani, tadi kalau kita lihat data sebelumnya WHO bahkan sudah mengatakan sejak 2018 bahwa kecanduan game online ini merupakan salah satu gangguan kesehatan, bahkan tergolong tadi sebagai sebuah penyakit begitu. Nah, ciri-ciri apa yang bisa kelihatan dan juga bisa diwaspadai oleh orang tua yang paling kelihatan bahwa seorang anak ini kecanduan game online? Iya, salah satunya adalah ciri-ciri dari anak kecanduan game online. Salah satunya adalah tidak mau lepas dari gadgetnya, ya, handphonenya. Kemudian akan mencuri-curi waktu atau mencari cara untuk bisa dia bermain game, ya. Entah itu ketika ibunya nggak ada atau berbohong bahwa dia lagi berkegiatan sekolah padahal dia sedang bermain game, gitu ya. Atau kalau dibatasi mereka akan murung, akan marah, reaksi emosinya berlebihan, dan kemudian dorongan untuk main game itu berlebihan sehingga mengabaikan berbagai macam aktivitas yang penting seperti aktivitas sekolah, berkumpul bersama keluarga, dan aktivitas sosial lainnya. Dan seringkali mereka tidak tidur, ya, karena sampai malam pun mereka terus bermain hingga jadwal atau circle of time-nya itu juga berantakan, ya. Akhirnya sekolah juga berantakan, akademis menurun, dan yang paling terlihat lagi adalah ketika misalnya seorang anak itu berperilaku agresif, ya. Kadang-kadang dia seringkali memaki atau menyerang orang tua, dan bagaimana caranya supaya dia akhirnya mendapatkan si gadgetnya itu untuk dia bisa bermain. Dan kalau terlihat anak ini kadang-kadang tadi suka mencuri uang, atau selain mencuri waktu juga mencuri uang, dan kadang-kadang memakai kartu kredit orang tuanya. Dan seringkali berperilaku agresif seperti dia mengambil, merebut, atau mendorong, atau kalau tidak ada wifi biasanya mereka akan screaming, ya, akan teriak karena dia merasa hidupnya itu mati, gitu, karena tidak ada wifi sehingga dia tidak bisa main game online. Nah, yang bahayanya adalah orang tua dalam hal ini kadang-kadang bisa memahami bahwa adiksi dari game online seperti adiksi drugs, dimana kalau dia tidak bermain itu akan terjadi suatu reaksi emosi yang berlebih, stres, dan bahkan terjadi kegelisahan atau bahkan terjadi depresi. Nah, ini yang akhirnya membuat dia menuntut anak-anak ini untuk terus mencari gadgetnya untuk bermain. Nah, ini yang bahayanya karena orang tua seringkali tidak memahami ciri-ciri ini, dan akhirnya anak sudah dalam proses yang berbahaya seperti itu. Ciri awal sampai proses yang berbahaya. Tadi dikatakan sama Mbak Sadi tadi bahwa bahkan sampai menghalalkan untuk mencuri begitu. Betul. Ya, barang atau gadget orang lain demi mendapatkan untuk bisa bermain game online. Nah, ini apakah memang tingkat keberbahayaan yang sudah cukup tinggi ini sampai bisa mengarah ke kriminalitas, bahkan dampaknya bisa sampai membunuh seseorang? Ini bagaimana Anda menjelaskannya, Mbak Sani? Ya, ketika reaksi emosi seseorang itu sudah seperti kehilangan akal sehat dan dia bernafsu untuk bermain gamenya, itu terkadang sudah tidak lagi memakai logika. Dia seperti ada dorongan dari dalam dirinya untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan game itu. Jadi sudah terblok logikanya, yang muncul adalah reaksi emosi atau nafsu, ya, yang berlebihan, yang akhirnya tadi bisa menimbulkan tingkah laku agresif, atau akhirnya dia bisa saja menjadi membunuh seseorang dan sebagainya. Dan ini karena sudah tidak berfungsi lagi kemampuan berpikirnya untuk berpikir lebih matang atau lebih logis. Karena tadi sudah dipenuhi oleh nafsu yang berlebihan yang menguasai dirinya sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya sangat keji seperti itu. Baik, ya, Mbak Sani, ini juga yang mungkin yang bisa menjadi perhatian kita bahwa selain adanya perubahan pola perilaku dari psikis seorang anak, apakah dengan kecanduan game online ini juga akan merubah pertumbuhan fisik atau seperti apa? Iya, selain gangguan psikis, ya, juga akan mengalami biasanya gangguan fisik. Misalnya ada migrain, ya, tadi ada kelelahan, ada pertumbuhan badan yang tidak baik karena mungkin ada punggung melengkung, atau tadi, ya, atau kebanyakan main sehingga tangannya menjadi sangat kaku sehingga motorik halusnya juga terganggu. Itu juga salah satu dampak dari kecanduan game online secara fisik, gitu, ya. Bisa saja terjadi saraf
saraf yang fatigue atau kejenuhan saraf yang akhirnya dia bisa berhenti. Makanya terjadi kadang-kadang orang yang main game berlebihan itu kadang-kadang menjadi pingsan atau blackout karena sarafnya juga terlalu jenuh atau terlalu kecapean sehingga terjadi shutdown ya, terjadi istilahnya lumpuh sesaat dan bisa jadi akhirnya pingsan. Dan banyak di beberapa kasus juga akhirnya terjadi dehidrasi karena anak tidak minum atau juga akhirnya mengompol karena tidak sempat ke belakang dan terjadi gangguan-gangguan lainnya seperti gangguan perilaku seperti itu. Baik, artinya dampak negatifnya banyak ya, tidak hanya gangguan psikis tapi juga gangguan fisik juga ya, Naila? Ya, bisa mengarah ke fisik, bahkan tadi dilengkapi dengan data-data temuan bahwa selama masa pandemi ini banyak anak-anak yang bahkan sampai dirawat ke rumah sakit karena kecanduan dari game online. Nah, Mbak Sani, bisa Anda jelaskan bagaimana sih penanganan kepada anak-anak yang kecanduan game online ini bagi usia anak-anak ataupun sampai remaja? Karena remaja ini kan cenderung juga mengalami krisis identitas sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan sampai ke tindakan atau aksi kriminalitas, Mbak Sani. Ya, sesungguhnya memang game itu adalah satu sifat yang rekreatif dan boleh-boleh saja dimainkan. Bahkan di era pandemik ini banyak sekali games yang dipakai untuk merilis stres ya. Namun kalau berlebihan ini jadi bahaya dan bumerang karena punya dua mata ya, ada baik ada buruk. Yang harus dilakukan pertama adalah kesadaran. Kesadaran pertama dari orang di lingkungannya itu orang dewasa, yaitu orang tua, bahwa ini berbahaya. Bukan saja anak hanya turun akademisnya, tapi bisa mengarah kepada hal yang sifatnya kriminal. Nah, biasanya orang tua tidak paham, sehingga perlu diedukasi orang tua bahwa ini adalah hal yang mengerikan dan menakutkan dan perlu disadari. Setelah orang tua memahami masalah ini, baru kemudian mereka mengedukasi anak-anak bahwa ada dampak yang sangat berbahaya bagi mereka begitu kalau ini tidak dikendalikan. Nah, yang kedua, coba orang tua juga mengajak anak-anak mereka untuk mencari aktivitas lain. Seperti remaja juga, cuma aktivitas banyak sekali, aktivitas yang outdoor walaupun sekarang terbatas, tapi ada hobi lain ya yang bisa dilakukan selain main game. Karena kadang-kadang saat ini anak memiliki atau anak remaja juga memiliki minat yang terbatas, hanya game dan game saja. Dia tidak tahu ada ide lain atau hal lain yang mengasyikan di luar sana atau bisa mereka lakukan untuk mengisi waktu dengan secara indah begitu. Seperti misalnya banyak sekali mau musik atau bahasa atau sport atau hobi masak dan sebagainya, banyak sekali sebenarnya. Pengalihan aktivitas ya agar tidak terfokus di game online saja. Baik, terakhir Mbak Sani, mungkin pesan Anda yang bisa Anda sampaikan terkait dengan game online ini agar anak-anak kita tidak kecanduan lagi. Silakan singkat saja Mbak Sani. Ya, sekarang ini tolong batasi game online ya, karena kalau ini tidak dibatasi mulai sekarang, anak akan terjadi proses kecanduan yang membahayakan diri dan lingkungannya. Orang tua juga wajib untuk mengingatkan berkali-kali dengan cara memakai data yang baik, data yang faktual untuk anak juga memahami bahwa ini adalah hal yang berbahaya, seperti itu. Ya, dan juga menerapkan disiplin pada anak, mengawasi itu penting yang menjadi peran orang tua agar kemudian anak-anak kita, bangsa kita tidak kecanduan game online yang bisa mengarah ke tindakan adaptif. Terima kasih psikolog anak Ibu Sani Budiantini sudah bergabung bersama kami di Kesempatan. Selamat pagi Indonesia kali ini. Ya. Dan tadi Naila, satu hal juga yang saya tangkap bahwa kolaborasi penting antara anak dan orang tua dengan membangun komunikasi yang baik ini juga sangat penting agar anak-anak ini bisa mendengarkan arahan dari orang tua.